Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Triani Hastuti Hatta dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada video ini akan dibahas tentang kematian sel dalam sitologi. Setelah menonton video ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami dan menjelaskan tentang kematian sel, yaitu proses nekrosis dan proses apoptosis sel. Untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh manusia, seperti yang kita kenal dengan homeostasis, perlu keseimbangan antara proliferasi sel dan kematian sel untuk menghindari penyakit akibat proliferasi sel berlebihan atau kematian sel berlebihan. Pada anak-anak, proliferasi sel ini biasanya lebih banyak dari kematian sel karena pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Sedangkan pada orang tua, biasanya lebih banyak terjadi degenerasi sel dan terjadi kematian sel, misalnya pada tulang yang mengakibatkan osteoporosis. Sedangkan pada orang dewasa, perlu untuk mempertahankan homeostasis ini. Berbicara tentang kematian sel, ada dua mekanisme kematian sel yang berbeda, yaitu nekrosis sel dan apoptosis sel. Nekrosis adalah proses patologis, sedangkan apoptosis adalah kematian sel terprogram oleh tubuh itu sendiri. Pertama, mari kita bicara tentang nekrosis. Nekrosis atau kematian sel terjadi karena adanya trauma atau proses patologis. Hal ini terjadi ketika sel-sel terpapar oleh faktor lingkungan fisik atau kimia yang merugikan, misalnya hipotermia, hipoksia, radiasi, pH yang rendah, atau terjadi trauma pada sel, yang menyebabkan cedera sel akut dan kerusakan membran plasma. Dalam kondisi fisiologis, kerusakan membran plasma juga dapat dimulai oleh virus atau protein yang disebut perforin. Pembengkakan sel yang cepat dan lisis adalah dua karakteristik utama dari proses nekrosis ini. Proses nekrosis dapat dilihat dengan jelas dalam gambar ini. Dapat dilihat bahwa ini adalah sel yang normal, di mana jika terjadi trauma pada sel ini, maka akan terjadi kerusakan pada membran sel ini. Dan kerusakan pada membran sel menyebabkan masuknya air dan ion ekstraseluler ke dalam sel. Kemudian karena adanya air yang masuk, maka terjadi pembengkakan pada daerah sitoplasma sel tersebut dan akibatnya akan menyebabkan organel-organel intraseluler seperti mitokondria, retikulum endoplasma kasar, kemudian ada nukleus, semuanya itu bisa mengalami perubahan yang bersifat irreversibel yang disebabkan oleh pembengkakan sel dan pecahnya membran sel atau biasa dikenal sebagai lisis sel. Kemudian sebagai hasil dari kerusakan akhir dari membran plasma, maka kandungan sitoplasma termasuk enzim lisosim itu akan nanti dikeluarkan atau dilepaskan ke ruang ekstraseluler. Oleh karena itu, kematian sel nekrotik sering dikaitkan dengan kerusakan jaringan di sekitarnya dan terjadinya respon inflamasi yang intens. Akibatnya akan terjadi disintegrasi dan inflamasi pada sel tersebut. Dan inilah yang dikenal sebagai proses nekrosis. Pada slide ini kita bisa lihat perbedaan antara sel normal dengan sel nekrosis pada ginjal. Pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah gambar ginjal yang normal. Kita bisa lihat beberapa tubulus yang ada pada ginjal itu masih dalam keadaan yang intak, masih dalam keadaan yang bagus. Bisa terlihat bahwa inti sel masih berada pada tiap-tiap sel pada tubulus ginjal tersebut. Begitu juga pada glomerulus, inti selnya masih ada pada sel-sel glomerulus tersebut dan juga pada kapsul Bowman. Kemudian kita bandingkan dengan ginjal yang mengalami nekrosis tubular akut, yaitu pada gambar yang sebelah kanan. Terlihat bahwa beberapa tubulus itu mengalami kerusakan di mana inti selnya sudah tidak ada pada sel-sel tubulus tersebut dan inti selnya sudah keluar dari sel tersebut ke ekstraselulernya. Bandingkan ada beberapa yang masih intak seperti ini, kalian bisa lihat perbedaannya dengan jelas.
Kemudian begitu pula pada bagian glomerulus, sel-sel pada glomerulus ini juga mengalami kerusakan di mana ada celah di antara sel-sel tersebut. Demikian juga pada kapsula Bowman, tampak adanya celah di antara sel-sel pada kapsula Bowman. Sekarang mari kita bicara tentang apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang terjadi dalam kondisi fisiologis normal. Apoptosis ditandai dengan adanya autodigesti terkontrol yang menjaga integritas membran sel. Sel seperti mati seperti diistilahkan dengan dies with dignity atau mati dengan bermartabat karena tanpa menumpahkan isinya dan merusak tetangganya. Karakteristik dari apoptosis itu sendiri adalah adanya fragmentasi DNA, kemudian terjadi penurunan volume sel, kemudian disertai dengan kehilangan fungsi dari mitokondria, sehingga terjadi membran yang melepuh atau memisah dan pembentukan badan apoptotik. Proses apoptosis tampak jelas di gambar ini. Kita bisa lihat bahwa ini adalah sel normal yang secara fisiologi akan mengalami kematian sel. Kematian sel itu diawali dengan adanya fragmentasi pada bagian inti sel. Fragmentasi pada bagian inti sel itu menyebabkan terjadinya DNA fragmentasi. Kemudian fragmentasi ini bersifat irreversible yang akan membuat sel ini nanti akan mati. Selain kerusakan inti, akan terjadi juga pengurangan sitoplasma yang mengakibatkan terjadinya penurunan volume sel. Kemudian akan terjadi perubahan pada organel-organel dan sitoplasma, termasuk menurunnya fungsi atau hilangnya fungsi dari mitokondria karena terjadi perubahan permeabilitas membran mitokondria. Selanjutnya akan terjadi lepuhan membran atau pemisahan membran yang dikenal sebagai blebbing membran atau membran blebbing. Seperti ini terjadi pemisahan dari membran itu. Dan tahap akhir dari apoptosis itu adalah terjadi kerusakan sel dan pembentukan badan-badan apoptosis atau lebih dikenal sebagai apoptotic bodies. Seperti ini. Sel-sel yang berada pada slide yang sebelah kiri ini tampak mengalami proses apoptosis yang ditandai dengan adanya badan-badan apoptosis seperti ini ya. Ini adalah yang normal jika dibandingkan terjadi pecahan-pecahan atau terbentuknya badan-badan apoptosis. Kalau yang sebelah kanan ini kelihatan lebih jelas dengan mikroskopik elektron transmisi. Tampak ini adalah tahap awal dari apoptosis pada limfosit. Intinya sudah mengalami proses fragmentasi, ini disertai dengan fragmentasi DNA yang irreversible. Kemudian akan berlanjut di mana heterokromatin di salah satu fragmen inti sel mulai bergerak keluar dari membran sel dan nanti akan terbentuk bulatan baru yang berisi fragmentasi dari inti sel. Kemudian ada berbagai apoptotic bodies yang mengandung fragmen nukleus, organel, dan sitoplasma. Seperti yang tampak pada gambar C. Kita telah mempelajari dua tipe kematian sel, yaitu nekrosis dan apoptosis, beserta mekanismenya masing-masing. Semoga pengetahuan ini akan memberi manfaat bagi kita semua. Berikut ini adalah referensi yang membahas tentang materi di video ini. Silakan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.